jauh-jauh hari kita lakukan pengawasan dan KIP-nya juga bekerja, kita lakukan pengawasan. Di 2029 sudah real nanti yang terjadi. Jadi tidak masuk lagi yang sudah meninggal, yang seharusnya memiliki hak pilih begitu. Itu yang harapan kita sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast kita kali ini. Di depan saya sudah hadir Bang Ismail Muammar, Ketua Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Jawa Tengah. Selamat datang, Bang. Siap. Datang. Terima kasih sudah datang. Jumpa lagi kita di sini bersama kami. Kita bisa bincang aja tentang ini kan pilkada pemilu juga masih lama gitu kan. Ya. Masih 2029 beberapa tahun lagi kan. Masih. Terus mungkin ini kami perlu tahu nih sedikit nih tentang kemarin Abang ikut itu ke GIP pleno ke Aceh Tengah tentang pendataan ya, Pemutaran data pemilih. Pemutiran data pemilih berkelanjutan. Nah, apa saja yang dibahas kemarin tuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kali kedua kami diundang ke acaranya podcast lintaskayu.com. Ya, Pak ya. .com. Satu penghargaan untuk kami sebagai pengawas pemilu tentunya yang ada di Aceh Tengah. Kemarin alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan pleno triwulan ketiga yang dilaksanakan oleh KIP. Ya, mungkin kemarin adalah tahap ketiga. Kalau tahap pertama dan keduanya sudah selesai di bulan Juli sebelumnya. Terus apa saja yang dibahas itu kemarin di Bang Muammar di acara itu? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa KIP melakukan pemutahiran sesuai dengan PKPU tahun 2025, PKPU 1. Terus kami juga melakukan pengawasan sesuai dengan PKPU 1 tahun 2025, Perbawaslu tahun 2025. Dan semenjak bulan Juli, yaitu KIP melaksanakan pleno triwulan pertama dan kedua pada tanggal 2 waktu itu. Setelah itu kami masuk ke triwulan ketiga dan melakukan pengawasan dan telah melaksanakan uji petik bersama rekan-rekan di Bawaslu Aceh Tengah. Alhamdulillahnya teman-teman di KIP juga melakukan koordinasi yang baik bersama kami. Tentu meskipun koordinasi yang baik, kami tetap memberikan saran masukan demi pemutahiran ini berjalan dengan bagus. Karena hasil ini akan dipakai nanti di pemilu yang akan datang. Begitu Pak. Ya, nanti ini data ini untuk dipakai untuk pemilu ke 2029 ya. Ada beberapa tahun lagi ya. Setelah ini apalagi langkah selanjutnya? Tetap. Jadi meskipun di sini sudah masuk di triwulan ketiga, ke depan kami tetap melakukan pengawasan. Jadi semacam apa ya? Mungkin kalau masyarakat menilai setelah pemilu pilkada Bawaslu itu tidak melaksanakan tugasnya atau tidak bekerja. Itu sebenarnya asumsi saja ya. Padahal kami selalu melakukan banyak pekerjaan kami lakukan. Salah satu ya pemutahiran data pemilih. Seperti kemarin kita aktif lapangan ke kampung, turun langsung ke desa, bahkan sampai dengan ke masyarakat langsung melakukan edukasi misalnya. Terus apakah memastikan pemilih baru misalkan, pemilih baru yang telah berumur 17 tahun, pemilih potensial apakah sudah masuk ke dalam DPT, terus kemudian yang pindah alamat apakah sudah dikeluarkan dari DPT, terus kemudian ada pensiunan dari TNI Polri jika sudah bisa memilih lagi, itu kita pastikan agar ketika pensiun hak pilihnya tetap masuk dalam DPT di Aceh Tengah gitu. Artinya nanti di tahapan-tahapan nanti juga untuk coklit nanti ya.
Siap. Tapi coklit kan ya, begini, itu apa namanya? 2029. Kemarin pihak KIP itu sudah melakukan coklit juga. Ya. Coklit terbatas dengan Terbatas, ya. terbatas, dan kami pendampingan dengan koordinasi yang baik dengan KIP. Coklit terbatas ya. Jadi terkait dengan ini nih, apa namanya, dengan Bawaslu juga ya. Sekarang nih dari tahapan-tahapan ini kan belum masuk kita nih. Sekarang kegiatan apa saja di Bawaslu? Banyak seperti yang sampaikan di awal tadi. Kalau yang wajib itu kan pengawasan pemutaran daftar pemilih. Ya. Kalau seperti saya itu kan divisi hukum, itu sosialisasi hukum. Gitu. Terus meningkatkan partisipasi masyarakat agar pemilu ke depan partisipasi masyarakat itu meningkat. Ya. Terus kemudian melakukan pencerdasan, itu nanti ada program-program yang telah kami susun. Di non tahapan ini kami selalu bekerja demi apa namanya menghasilkan demokrasi yang baik di Aceh Tengah. Artinya bukan tidak bekerja ya sekarang, kan kelihatannya sudah bekerja, tapi kan ada terus ya. Ya, ada. Yang non apa tadi? Yang tahap Non tahapan. Non tahapan. Jadi kalau tahapan itu kan kita nanti masuk di tahun 2028. 2028 mulai Tahapan. Nah, jadi coklit nanti ke 2028 baru mulai ada coklit lagi. Tetap. Sebelum penetapan apa namanya pemilih tetap, daftar pemilih tetap. Jadi yang kemarin juga penetapan penetapan pemilih tetap. Tapi kan ini berkelanjutan nih, Bapak. Per 3 bulan itu kita lakukan terus sampai 2026, 2027, sampai seterusnya nanti. Sampai 3 bulan ya. Jadi ada pengawasan itu. Selalu tercatat dengan rapi dia. Tercatat dengan rapi. Tiap 3 bulan sekali dengan sesuai dengan PKPU 1 tahun 2025. Itu pihak KIP melaksanakan pleno. Mereka melakukan pemutahiran. Terus kita melakukan pengawasan, ikut serta dalam pleno. Sampai dengan tahun 2000 seterusnya. Agar nanti hasil di tahun 2029 itu sudah real. Sudah kita awasi dari tahun sekarang sampai sebelumnya. Ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya apa namanya itu kekeliruan nanti ke depan. Minim kekeliruan agar nanti hak pilihnya masyarakat itu terjaga dengan bagus. Ya. Seperti Muhammad bilang tadi kan, nanti di situ kan ada sebelum penerapan itu kan nanti ada pindah domisili, ada yang sudah meninggal, ada yang belum punya hak pilih dan punya hak pemilih potensial ya. Dan itu seperti itu, artinya itu terus di setiap 3 bulan sekali. Ya. Tahun 2000 pemilu 2024 yang lalu ya, itu pemilih tetap kita 150.051 ya. Berarti ada penambahan ya nanti ke depan menurut perkiraan Muhammad. Sesuai dengan kalau kita lihat perbandingan dari antara pemilu dan pilkada itu kan DPT-nya agak bertambah. Bertambah meskipun nggak banyak. Namun kalau kita lihat partisipasi pemilihnya berkurang antara pemilu dan dengan pilkada. Ada beberapa faktor di situ. Kemungkinan di tahun 2029 pemilu yang telah terpisah dengan apa namanya sesuai dengan keputusan MK itu kemungkinan akan bertambah kembali. Itu kan ini yang harus kita jaga ke depan agar hak pilihnya masyarakat kita di Aceh Tengah tidak hilang. Kemarin di pleno KIP kita juga telah menyarankan saran perbaikan yang apa namanya agar ditindaklanjuti sejumlah 74. Itu yang TMS saja 30 TMS, tidak memenuhi syarat 30, dan ada 44 pemilih baru. Dan itu kita lakukan saran perbaikan terhadap KIP agar ini diperbaiki di triwulan keempat. Jadi ini terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya begitu. Di TMS itu kan ada TMS, ada MPS, memenuhi syarat, ada yang tidak memenuhi syarat. Yang TMS itu sebagian besar apa guys? Meninggal dunia, tidak lama, tidak ditemukan. Pertama apa namanya meninggal dunia. Ini juga jadi pokok permasalahan. Ada masyarakat kita terkadang udah 10 tahun, 5 tahun sudah meninggal dunia, tapi tidak memiliki akta kematian, tidak memiliki surat kematian. Maka
DPT itu dia masih terlampir. Masih terlampir Di ya. kesempatan ini juga kami menghimbau pada masyarakat, jika memang ada saudara atau sanak saudara yang sudah meninggal, harap diuruslah akta kematiannya agar ini keluar dari DPT. Angka DPT. Terus kemudian kemarin ada juga yang pindah domisili, itu kan TMS. Pindah Ada yang keluar dari Kabupaten Aceh Tengah, ada yang bahkan ada yang keluar dari Provinsi Aceh. Itu kita TMS kan agar ini bersih dia. Ya. Terus ada juga pemilih baru yang harus dimasukkan ke dalam DPT yang telah Pemilih baru dibebaskan. seperti apa tuh, Bang Mamat? Pertama yang sudah menikah Sudah menikah atau sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. ya. Ya. Begitu, Jadi sudah bisa menikah. sebelum 17 tahun Sebelum ya. 17 tahun sudah bisa memiliki hak pilih. Itu kan bertambah juga nanti DPT ya. Terus TNI Polri ya. Terus kemudian yang masuk yang masuk TNI Polri. Nah, Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang masuk TNI Polri, hak pilihnya hilang. hilang. Itu juga kita pastikan tidak masuk dalam DPT. Ya. Terus kemudian sebaliknya ada juga TNI Polri yang pensiun. Ya. Kalau pensiun dia kembali mendapatkan hak pilih. Ya. Itu juga kita pastikan agar bapak-bapak kita ini ada hak pilihnya ke depan. Ya, Itu juga kita pastikan. dipastikan. Karena TNI itu pensiun kalau nggak salah itu kan di umur 55 ya, sudah pensiun. Jadi kita punya hak pilih kita kembali masyarakat ya. Selain itu yang TMS itu masuk yang apa saja, dia pindah domisili, tadi juga meninggal dunia, menikah ya. Atau Bukan, kalau TMS itu bukan menikah. menikah Yang punya hak ya, punya hak pilih. Walaupun dia belum 17 tahun. ya. Seperti itu. Ada juga yang tidak ditemukan ya, tidak diketahui di mana dia berada. Ya. Tidak ditemukan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi begini. Kalau secara regulasi, kalau beliau misalnya salah satu masyarakat kita memiliki KTP di Ya. katakanlah di Kecamatan Bebesen, tapi kita tidak menemui orangnya di kecamatan tersebut, Ya, itu susah kita mendeteksi. Tetap beliau mendapatkan hak pilihnya di Bebesen di Bebesen ya. karena KTP-nya di situ. Tapi kalau sudah tercatat di kependudukan sudah pindah, itu akan TMS. TMS saya pindah. pindah milih itu TMS tidak memenuhi syarat, Ya. bahkan double misalnya. Double dua Terdaftar di 2 TPS. terdaftar di 2 TPS. 2 TPS. Itu akan kita pastikan, kita berusaha mencari orangnya di mana, yang jelasnya di mana, satu akan kita TMS-kan. Ya. Jadi begitu dia. TPS kan. Ini prosesnya kapan itu? Semenjak sekarang dia. Ya, Jadi sekarang. sekarang juga kami Bawaslu Aceh Tengah Ya. menerima posko aduan, posko laporan masyarakat. Jika ada misalnya ada yang pensiun terus melaporkan terhadap kita, itu kita tindak lanjuti. Kita tidak lanjuti, kita masukkan dalam DPT-nya sesuai dengan alamatnya yang sesuai dengan KTP. Terus kalau ada yang meninggal juga, kita juga kadang-kadang informasi kita kejar nih, mengejar. Misalnya ada kita Jemput ketahui bola lah istilahnya, jemput bola. Kalau kita ketahui ada yang meninggal, kita pastikan dia keluar. Tapi yang sulitnya di situ yang meninggal dunia. Yang meninggal Karena kan bukan tidak dilaporkan. Kalau masyarakatnya tahu, akte kematiannya nggak dibuat, surat kematiannya. Akte kematian ini dibuat di mana? Suratnya diajukan sepertinya ke kependudukan. Maaf, ke rejennya, Dari nanti rejen disampaikan ke Dari Dukcapil. Dukcapil ya. Dukcapil. Itu prosedur seperti itu ya. Dia di gereja dulu laporkan, sudah meninggal siapa gitu saudaranya, baru ke Nah, kalau kami ini menyarankan cukup surat ada dari aparat desa, desa, surat kematian. masyarakatnya atau keluarganya melaporkan ke desa bahwa sudah meninggal. Aparat desa ada suratnya, itu kita sarankan agar dikeluarkan dari DPT ke KIP. Ya. Kalau nanti yang mengeluarkan dari DPT siapa? KIP. KIP ya. KIP bukan, mohon maaf. Itu yang kebanyakan di Dukcapil atau Mendagri. Kemendagri ya. Tapi kan KIP-nya menyarankan, itu mekanisme kalau nggak salah. Oh, ya, KIP-nya menyarankan memberikan saran agar dikeluarkan dari DPT. dari DPT. Begitu. Karena banyak kan ditemukan di desa-desa, di kampung-kampung itu namanya sudah meninggal, sudah berapa tahun meninggal. Ya. Sudah 4 tahun meninggal, tapi dia masih juga di dalam DPT.
Nah, ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi mereka di pada hari H itu kan sering kita lihat dia ada DPD, ada di dalam DPD terdaftar di situ, di pintu masuk kan ada Ya. DPD-nya, di situ undangan juga ada, gitu. Orangnya nggak ada gitu. Kan gitu. Nah, inilah langkah-langkah yang terbaik yang kita lakukan. Jadi harapan kita dengan aktivitas kita selalu update 3 bulan sekali sampai dengan pemilu berikutnya. Yang kita lakukan ini ke depan, pemilu ke depan tidak terjadi lagi. Ya, Jadi jauh-jauh hari kita lakukan pengawasan dan KIP-nya juga bekerja. Kita lakukan pengawasan. Di 2029 sudah real nanti yang terjadi. Jadi tidak tidak masuk lagi yang sudah meninggal, yang seharusnya memiliki hak pilih, begitu. Itu yang harapan kita sebenarnya. jadi ada gerakan-gerakan yang lebih baik untuk Siap. pemilu 2029. Kemudian begini deh, pengalaman kita sebelumnya di pemilu 2024 itu, bahwa ini apa namanya Panwascam berikut dengan Panwascam di kecamatan, PKD, pengawas kelurahan desa, dan DPS ya, pengawas DPS itu terlambat dibentuk, sehingga tidak sempat ada tahapan-tahapan yang dilewati itu. Sehingga tahapan-tahapan dicokliknya dilewati itu, sehingga kita nggak sempat pantau itu. Ini mungkin ada kedepannya seperti apa nanti Jadi begini, pembentukan di kalau di jajaran Bawaslu, ini kan sesuai peraturan. ya Kita punya acuan, kalau pembentukan Panwascam misalnya beberapa bulan sebelum pemilihan, sebelum itu telah dilakukan. Kemudian pembentukan PKD. ya PKD PKD itu yang dibentuk oleh oleh Panwascam Panwascam. Terus kemudian pengawas TPS, DPS. PTPS. Itu kan ada regulasi semua. Memang kalau singkat kita katakan ya singkat-singkat waktunya. Waktunya sih. Tapi kan memang ada aturannya yang tersendiri yang mengatur tentang itu. Kalau kami di kabupaten memastikan ini berjalan dengan bagus, sesuai dengan aturan, jangan ada tergeser dengan aturan. Dan ke depan kami akan melakukan sesuai dengan aturan, tidak melenceng dari aturan agar ini pemilu ke depan berjalan dengan bagus. Ya. Artinya semua tahapan-tahapan itu bisa dipantau oleh petugas, kan gitu. Siap. Baik petugas Panwascam, DPS dan DPS. TPS. Jadi ada tahapan yang tidak terlewati. Seperti itu. Kemudian persiapan-persiapan lain nih Bang Muammar untuk kita di Bawaslu untuk menghadapi, karena nanti kan ada perubahan ya nanti di pemilu 2029. Apa saja yang berubah ya sekarang dari 2024? Pertama sesuai dengan keputusan MK kemarin, bahwa pemilu dipisah menjadi dua. Jadi pemilu apa saja itu? Pemilu daerah, kalau kita kan katakan seperti itu, padahal kan enggak begitu ya. Kalau DPD, DPR RI dan Presiden itu di tahun 2029, 2029 DPD, DPR RI DPR RI dan Presiden dan Presiden dan Wakil Presiden itu di tahun 2029. 2029. Kalau DPRA, kalau kita DPRA, DPRD Provinsi, DPRK dan Bupati Wali Kota itu di tahun 2031. 2031. Lebih lambat tadi ya. Lebih lambat. Nah, persiapan-persiapan itu yang kita lakukan dari sekarang adalah, pertama, kami selalu mengajak kolaborasi bersama lembaga di Aceh Tengah, karena salah satu tupoksi saya seperti itu, menjalin kerjasama sesuai dengan Perbawaslu 7 tahun 2023. Kalau saat ini sedang kami gagas, mungkin dengan beberapa ulama, dengan ormas, dan perguruan tinggi tentunya. Ini akan menjadi gerakan masif ke depan, meningkatkan partisipasi, terus pencerdasan politik, tentu dengan teman-teman daripada ormas, organisasi dan perguruan tinggi. Ini yang sedang kita lakukan saat ini. Selain daripada PDPB yang telah berjalan, begitu Pak. Ya, seperti itu ya. Artinya melibatkan masyarakat ya. Melibatkan partisipasi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat ke dalam pemilu ya. Termasuk dengan di perguruan tinggi, organisasi ormas-ormas, apalagi dulu ada kampung dulu ya. Seperti kampung Kampung Demokrasi. Kampung Demokrasi ya. Sekarang sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Dan kalau saat ini di Aceh Tengah, Kampung Demokrasi itu berada di Takengon Timur, Kampung Baru. Itu memang tercatat di kita. Kampung Demokrasi namanya. Ya. Itu jadi jadi pilot project ya. Ya, untuk ke depannya seperti itu, bahwa pemilu yang seperti ini gitu ya. Seperti yang di kampung itu sendiri ya.
di Aceh Tengah Masih satu. satu kampung. Dan ini akan terus bertambah. Pertama kita fokuskan mungkin di apa namanya, di yang padat penduduknya, Yang padat jumlah pemilihnya. Ya, Ini akan kita lakukan terus dan apa namanya, menjalin komunikasi yang bagus baik dengan aparat desa, dengan apa namanya, dengan masyarakatnya. dengan masyarakatnya. Jadi ini akan dijadikan nanti apa namanya, kampung demokrasi, agar ke depan nanti jangan ada money politik, terus Ya. kemudian partisipasi pemilihnya bagus gitu. Ini yang kita harapkan ke depan. Metodenya seperti gini Pak Muhammad. Kadang-kadang masyarakat ini kan belum paham ini tentang pemilu ini seperti apa. Nah, bagaimana dengan mungkin ke Bawaslu sendiri mungkin dia nggak sempat atau nggak tahu caranya seperti apa. Apakah bisa nanti orang Bawaslu dipanggil ke kampung, dia buat acara seperti itu di kampung atau di kecamatan? Oh, Dan bisa. dipanggil Sangat dari bisa. komisioner Panwas Kabupaten, Bawaslu Kabupatennya itu. Itu sangat bisa. Sangat bisa seperti itu ya. Jangan datang. Ya, artinya bisa kita selenggarakan sendiri tapi diundang gitu ya. Iya. Dari Bawaslu gitu ya. Boleh, karena masyarakat kita kan belum paham seperti itu. Nah, kita ini ada 290 kampung ya. Kalau 295 kampung 290 kampung dengan dari 14 kecamatan. dari 14 kecamatan. Nah, jadi yang paling padat itu ada di Kemili. Kalau nggak salah, Kecamatan Babesen. kecamatan Beset ada di Kemili. Ya. Mungkin di situ ada perhatian khusus nggak dari pihak kita, dari Bawaslu Pasti, apa gitu, untuk sosialisasi tentang pasti. Jadi gini. eh Sebenarnya bukan Kemili aja yang padat penduduk, ya bukan Kemili saja. bukan Kemili aja. Ada misalnya Takengon Timur, Tapi yang disebut juga banyak ya. terus Tunjung, Baleatu, Tunjung utama itu yang di kota yang Utama. agak ramai apa penduduknya. dan jumlah DPD-nya lebih banyak. Ini yang sedang apa namanya kita lakukan agar ini fokus kita ke depan. Tentu kalau ada masukan dari masyarakat, dari lembaga, dari media juga, Ya. kita coba apa namanya buka seluas-luasnya ruang bagaimana agar pemilu ke depan itu lebih bagus. Ini welcome sih kalau kami selaku Bawaslu dan ada rekan kami juga di kantor dua kolega kami, ada Ketua Walada Noga, ada Darmawan Putra. Kami membuka ruang untuk itu semua supaya pemilihan pilkada, pemilu ke depan itu di Aceh Tengah lebih bagus. Kalau dari pengalaman Bang Umar sendiri dari PK dari pemilu 2024 dengan pilkada, apa pelanggaran yang paling besar kita di Aceh Tengah sering kita temukan? Kan ada temuan, ada laporan gitu. Nah, dari temuan laporan apa yang pelanggaran yang paling dominan kita? Artinya begini, dari pengalaman kita itu bisa kita antisipasi ke depannya gitu. Nah, di sini potensi pelanggaran yang besar. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaannya agak sulit saya ungkapkan. Itu pertanyaannya agak sulit saya ungkapkan. Tapi begini, harus coba saya ambil terpisah. Ya. Karena begini, di Aceh itu kan untuk pemilu dan pilkada kemarin, Nah, itu selaku pengawas pemilu kan ada bukan dualisme, ada dua lembaga yang ada dua berbeda. kali lembaga ya. Kalau saya hanya fokusnya di pemilu, Ya, kalau di pilkada itu ada Panwasli Panwasli. kemarin yang edahoc. ada dua. Tapi saya buka di pemilunya, Jadi yang Pak Soli kekhususan Aceh. khususan Aceh. Terus apa sih pelanggaran yang sering terjadi gitu? Kalau laporan masyarakat itu kadang-kadang money politik. Money politik itu laporan. Semua laporan masyarakat itu pasti kita tampung. Karena tidak menampung laporan itu ada pelanggaran etik yang kami langgar. Bisa dilaporkan, bisa dilaporkan ke DKPP. ke DKPP. Nah, namun terkadang laporan ini tidak lengkap dengan bukti. Hanya sekedar melaporkan di sini tidak mencukupi bukti. Ya, Itu yang sering terjadi. Nah, kalau lengkap buktinya tidak mungkin tidak kita jalankan. Itu satu. Terus kedua, pelanggaran pelanggaran hal-hal misalnya menjalankan kekuasaan, Ya, seperti apa itu? jabatan misalnya. Nah, Misalnya kalau pejabat negara itu kan harus ada izin atau segala macam. Itu Ya. kadang-kadang ada yang terjadi dan kita lakukan tersurat, misalnya, melakukan pencegahan dini. Karena selain daripada melakukan pendidikan, pencegahan terlebih dahulu kita lakukan. Ya. Itu tetap kita lakukan. Terus kemudian pelanggaran-pelanggaran lain adalah mungkin perbedaan data misalnya lapangan. Tiba-tiba di hari penghitungan suara itu
hasil yang dibawa daripada saksi itu berbeda. Berbeda. Kadang-kadang itu dilaporkan. Kalau memang ada kesalahan prosedur itu di lapangan kan ada namanya eh, pembukaan kotak suara kembali atau seperti apa. Itu sering kita lakukan di Sering lapangan. kita- Supaya apa? Supaya hasil itu tidak berubah. Kalau berubah pun itu salah penulisan atau misalnya apa namanya eh, salah masuk tong atau segala macam Ya, itu ada terjadi. Dan itu kita bereskan. Alhamdulillahnya di 2024 pemilu itu kalau di Aceh Tengah itu tidak ada pelanggaran yang berarti. Tidak ada. Meskipun kalau sering juga tanya-tanya masyarakat terhadap saya, itu mana pelotik kok cukup banyak gitu. Ya, Tapi kan kalau di depan kami belum ada. Itu hal yang apa nama yang kami rasakan. Lauknya ada, tapi kalau kita lakukan kita tangkap nggak ada. belum ada depan kita, barangnya nggak ada. Jadi seperti ini, Bang Muhammad, ada masyarakat kadang begini, ada sedikit apa, katakan begini. Di politik cukup banyak, tapi nggak ada kasus pun yang satu pun yang diproses seperti itu apa namanya anggapan masyarakat banyak ada di politik, ada berikan barang, piring, apa namanya itu sajadah, dan barang lainnya gitu untuk bermain di politik tadi kan, di money politik di barang tadi. Nah kita seperti apa sebenarnya money politik itu yang bisa diproses seperti apa? Pertama begini, kalau sesuai peraturan, gitu kan. Kalau misalnya satu orang calon melakukan money politik pemberian tertentu, langsung ke tangkap tangan, pemberian uang dengan dalil untuk memilih. Ini kan ada prosesnya nanti ketika tadi pemberian barang, misalnya piring seperti yang ditanyakan oleh Bapak tadi, kain misalnya, Kayak sejadah. dengan apa yang melakukan itu saksi atau partai politik itu bisa dilaporkan, Bisa lampirkan buktinya juga begitu. bukti apa saja, rekaman video atau apa saja. Boleh Boleh. video gitu, dokumentasi orangnya siapa, saksinya siapa, dua. Seperti itu ya. Seperti itu. Dan yang melaporkan itu siapa saja boleh. Semua bisa, Semua bisa. semua bisa, lembaga bisa, masyarakat bisa, partai politik bisa, bisa ya. calon tertentu pun bisa. Semua Boleh, bisa, ya? Semua boleh. semua boleh melaporkan Dia laporkan ke Bawaslu ya. ke Bawaslu atau ke Panwascam atau ke PKD begitu, itu boleh. Untuk melengkapi bukti di semua ya. Bisa perorangan. Nah terkait dengan ini Bang Muhammad juga ini agak makin sulit nih, makin siang kan. Siap. Makin lama makin sulit. Terkait dengan PSU ya. Apa saja ada pemungutan suara ulang. Iya. Kan gitu ada PSU. Jadi mungkin ada nggak yang 2024 kemarin yang PSU di TPS tertentu. Dan apa aja syaratnya mereka untuk bisa PSU. Pertama begini, pemungutan suara ulang ini kan dari awal ya. Pertama misalnya begini, double memilih. Double memilih. Satu orang memilih dua. Di dua TPS. Dua TPS atau misalnya apa namanya? Aduh, lupa saya. Ya, double itu yang paling Double, penting, ya, double double memilih memilih. datanya. Satu orang Atau memilih. misalnya begini, berbeda KTP, Berbeda KTP tidak terlaporkan, dengan yang ya. Misalnya kalau misalnya pemilu misalnya begini, yang kalau misalnya DPRA kan hanya khusus kita pemilih DPRA, DPRA itu Kabupaten Aceh Tengah dan Bandung Meriah. ya dapil 6. Dapil 4. Ada dapil 4 kita. Kalau pemilih dari luar, itu milih di sini itu kan salah. Itu bisa Ya, betul. dilakukan. Dia orang biru. Itu orang birit. Contohnya orang biru. Dia nggak bisa. punya pilih DPRA untuk dapil kita, dapil 4 ya. Dia milih bisa dapil dia Ya, sendiri. kesalahan. Itu kesalahan. Itu bisa. Ini juga apa namanya? Antara absensi dengan hitungan kertas yang dihitung gitu. Aduh kan Harus sesuaikan. Harus sesuai ya, antara absensi dengan kertas dengan yang dihitung. Iya. Dihitung di plano itu Iya. harus sama. Harus sama. Kalau dia ada beda satu atau beda berapa dia bisa PSU. Beda satu bisa. Beda satu saja ya. Bisa. Pokoknya di sini 200, di sini 201. Bisa beda. Muncul suara Nah. siapa gitu ya. Kita lihat dulu prosesnya. Prosesnya ya. Kita lihat dulu prosesnya. Ini kan perbedaan antara 201 seperti bilang tadi dengan 200 kan ada perbedaan nih. Ada perbedaan. Mungkin saja
karena dia hanya dapat 3 kartu suara, 3 kartu suara. dia alamat yang sama, terus pemilih DPR sama, Heeh, DPR-nya sama, sama. DPRK enggak? bukan, kebalikan. DPRK enggak, DPR. karena dia beda kabupaten Beda misalkan, kabupaten lain, atau ya. beda kecamatan, ya, Ah, beda dapil, itu boleh, itu bisa selisih. Tapi kalau misalnya seharusnya dia real semua sama, itu kan nggak masalah, gitu. Enggak masalah. Nggak masalah. Artinya dia memilih dia warga Aceh Tengah, tinggal di Aceh Tengah, dia akan dapat 4 kartu ya? 4 kartu, 4 kartu. Kecuali dia orang Birin, ya, dia akan dapat 3 kartu. dapat 3 kartu. Nah, di situ yang selisih yang tadi. Selisihnya, kalau orang Banda Meriah masih dapat 4 kartu. Masih dapat 4 kartu. Seperti itu ya. Nah, karena orang masih menganggap nih PSU-nya seperti apa? Salah masuk kertas suara pun PSU. PSU ya. Salah satu kertas suara, dong ke DPRK, kita masuk ke DPRA. Ah, Itu maksudnya. bukan, Bukan itu. salah masuk semua. Semua masukin. Ya, kan harus dibuka dong. Buka itu kertas suara dibuka semua ya. Iya. Itu PSU. Makanya kalau misalnya sebelum dilaksanakan pemungutan itu kan pihak KPPS-nya kan melakukan apa, disumpah. Sumpah. Jaminan Paginya disumpah, jam 6 disumpah. pagi. Disumpah, dijelaskan dulu bagaimana caranya supaya jangan ada kesalahan prosedur. Kan begitu. Ya. Dong, Karena jadi kalau sudah PSU ini tiba-tiba nanti di sana ada milih, di sini pun milih dan ketahuan, ya harus PSU kan gitu. ya. 2024 kemarin di pemilu kita ada nggak PSU di Aceh Tengah? Alhamdulillah tidak ada. Di TPS mana? Tidak Nggak ada. ada ya. Tidak ada. Nggak ada ya. Kalau apa namanya? Pembukaan tong di kecamatan sering, Sering itu banyak. pembukaan dong. Karena mungkin kesalahan apa namanya? Menembakkan. Kekeliruan, ada protes dari saksi dengan bukti-bukti yang ada. Ah, Kan Kita begitu. buka. Kita buka itu supaya apa namanya? Bisa diterima dari semua partai politik, dari saksi siapapun dia begitu. kapan itu berapa lama waktunya itu untuk buka dong suara itu dari pemilihan, dari penghitungan suara hari itu berapa lama ada bisa buka kembali Saat pleno, saat pleno pleno kecamatan kecamatan. di kecamatan ya. Kalau untuk ini untuk apa namanya BSU berapa hari setelah maksimal 7 hari kan. 7 hari ya dari pemilihan ya 7 hari itu kalau lewat situ nggak bisa lagi lewat dari 7 hari Waktunya 7 hari. 7 hari ya dalam 7 hari ya. Bukan Bisa BSU kan? Seperti itu. Habis itu apalagi kemarin Bang Muhammad, kendala-kendala di 2014 itu apa saja selain yang PSU ada macam-macam seperti itu yang kendala yang ditemukan yang untuk mungkin antisipasi itu ke depannya gitu. ya. Seperti itu. Kendala nggak ada Nggak sebenarnya. ada kendala ya. Bisa sih di atas sih semua. Bisa ada sih. Kendala itu adalah paling tinggi adalah money politik yang kita dengar selalu di masyarakat. Tapi kami di pengawas pemilu tidak menemukan, tidak melihat langsung. Kalau kita lihat langsung depan kita nggak mungkin kita biarkan juga. Nggak mesti kita biarkan. Karena itu kita apa namanya? Kita berikan edukasi ke masyarakat bahwa ini tidak bisa, ini tidak bisa. Meskipun tidak kemungkinan itu terjadi tapi tidak di depan kami. Masyarakat juga tidak melapor terhadap kami. Itu yang menjadi kesulitan kami Jadi sebenarnya. sulit. Tidak mau melapor. Tidak mau melapor. Itu dia. Agak Nah, sulit, logikanya begini, Pak. Kami ke lapangan. Masyarakat sudah tahu nih kami pengawas pemilu. Mereka tidak melakukan itu di depan kami. Ini kesulitannya. Tidak berani Nah, melaporkan. tentu jalan yang terbagus adalah memberikan pencerdasan politik terhadap masyarakat. Ini langkah-langkah yang kita lakukan sebelum tahapan ini. Selalu kita lakukan, kita memberikan edukasi ke pemilih pemula, tentu melibatkan lembaga-lembaga, terus media. Tinggi dari media ya, ormas-ormas gitu ya. Partai politik sendiri dia bisa juga memberikan Bisa. pencerahan Ya ke bisa. masyarakat memilih Lebih bagus sebenarnya kan. Bisa juga kan. pendidikan politik mereka. Ya. Pendidikan politik kan pendidikan politik bukan hanya Bawaslu, bukan aja Bukan hanya KIP, pribadi, semua bisa. Media Semua bisa. Semua unsur bisa ya. Terus kalau ini Pak Bang Muhammad ada dulu sering ada terjadi crash ya, keributan pemasangan alat peraga itu sendiri. Ya, Dulu kan kita ada daerah-daerah yang tidak boleh dipasang itu semuanya dalam protokol dari itu. Tapi juga kita temukan gitu kan di jalan kita kalau jalan-jalan itu dari
ke Simpang 4 itu. Sebenarnya siapa sih yang membuka itu? Yang ada larangan berkampanye ini, siapa yang berhak wajib membuka atau menertibkan ya? Pertama begini, itu kan awalnya ada aturan, aturan kampanye misalnya. Nah, Alat peraga kampanye itulah alat, pelanggaran yang paling kecil kan pelanggarannya. Gitu. Billboard atau baliho yang milik pemerintah itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Itu satu. Yang kedua, titik-titiknya kan ditentukan oleh KIP dan Pemda yang disepakati bersama. titik-titiknya. Ketika sudah ditentukan, itu boleh. Tapi tidak mengganggu keindahan Keindahan kota, tata ruang seperti itu. estetikanya. Kalau yang pembersihan itu kan hak Satpol PP. Satpol PP tentu berkomunikasi dengan kita memberikan saran terhadap KIP berkomunikasi dengan ya sama-sama Satpol PP itu penertiban seperti itu. Karena sedang terjadi miskomunikasi seperti itu. Yang di bulan lalu kira seperti itu. Mungkin ada yang hal lain yang perlu disampaikan nih Muhammad terkait dengan mobil ke depan. Terima kasih. Sebagai penutup mungkin Pak Ya, sebagai penutup selalu kita himbau masyarakat untuk melaporkan terhadap Bawaslu atau ke KIP boleh. Jika memang sudah genap umurnya, pastikan sudah masuk hak pilih. Ya. Dan kemudian kalau memang ada keluarganya yang meninggal, membuat surat ke kampung agar ini ke depan DPT-nya nama di DPT-nya dikeluarkan. Terus kemudian yang masuk TNI juga, Polri juga itu kita keluarkan dari DPT, dan jika ada yang yang pensiun bisa dilaporkan juga, dipastikan agar hak pilihnya kembali ada. Itu aja sih sebenarnya kita himbau. Terima kasih Pak. Seperti itu ya. Oke, terima kasih nih Bang Muhammad sudah datang ke sini. Bang Muhammad sebagai ketua divisi hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan humas Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah sudah datang ke acara podcast kami di tasbayu.com. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga kita terus berkomunikasi dan berpartisipasi untuk penerangan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bang Muhammad. Yuk. Oke.